Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu sayang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita akan kembali melanjutkan bahasan dari kitab Fiqhus Sunnah Linisa, di mana pada pertemuan terakhir kita sudah membahas seputar masalah rukun mandi, di mana rukun mandi itu adalah dengan takmimul badan bil ma', yaitu meratakan seluruh badan dengan air, ya. Bahkan itu berlaku sampai pada rambut, ya, di mana pangkal rambut yaitu basyarah, kulit, itu sampai kena air tersebut, ya. Dan sekarang kita menginjak pada pembahasan sifatul ghusli minal janabah, sifat dari mandi, ya, sifat mandi janabah. Tentang mandi janabah ini qad waradat, ya, iddatu ahadisa fi sifatil ghusl minal janabah. Benar-benar telah warid, ya, beberapa hadis yang menjelaskan seputar sifat mandi dari janabah. Sebagian darinya itu adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadis yang menjadi asal dalam perkara ini, atau penjelasan yang jelas muhkamnya, ya, di mana beliau menyebutkan anna Nabi alaihi salatu wasalam kana idza ightasala minal janabah bada'a faghsala yadayhi thumma yatawadda kama yatawaddau lis-shalah thumma yadkhilu asba'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sya'rihi thumma yasubbu ala ra'sihi salasa ghurufin biyadayhi thumma yufidul ma'a ala jildihi kullih. Beliau mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam apabila kemudian beliau masukkan jari jemari di dalam air, ya. Kemudian beliau menyelai dengan jemari-jemari tersebut pada bagian pokok pangkal rambutnya. Artinya di situ beliau di dalam menyela-nyelai itu tidak sekedar air, tidak sekedar mengusap seperti di kepala itu, tapi maka istilahnya rambut di bagian pangkal itu tidak akan terbasahi, karena mengusap itu ya hanya sekedar yang tersisa di istilahnya di tangan, tersisa di tangan. Sementara kalau ini menyela-nyelai ini, ya, ada mak fayukhallilu biha usula sya'rihi. Nah, ini jelas bahwa memang di sela-selai di situ ada, kalau bisa diambil sedikit, ya, air sedikit, bukan sekedar yang menempel di tangan dan di sela-sela, ya. Wallahu taala alam. Karena yang menjadi maksud di situ memang nanti kalau ada air gitu, ada air diguyur di kepala itu menjadi merata, gitu. Biasanya kalau tempat itu sebelumnya sudah sedikit basah, maka sana
guyur itu kadang ada yang terlewat gitu. Itu dimaklumi di dalam istilahnya pengguyuran tempat seperti itu ataupun bagian badan yang seperti itu. Kemudian beliau menuangkan air ke atas kepalanya, itu 3 cebokan ya, dengan tangan beliau. Yang sebelumnya pangkal kepala sudah disela-selai ya, disela-selai, dan itu akan memudahkan ya, untuk nanti air itu merata di semua bagian kepala. Baru setelah itu kemudian beliau meratakan air kepada kulitnya semua. Artinya kulit semua ya, tubuh, bagian tubuh. Summa matmada wastansyaqa wa ghasala wajhahu wa yadayhi wa ghasala ra'sahu summa saba ala jasadihi summa yatanaha fa ghasala qadamaihi fanawaltuhu khirqatan faqala biyadihi hakada walam yuridha. Dari hadis Maimunah ini, beliau radhiyallahu ta'ala anha berkata, aku siapkan untuk Nabi itu air untuk mandi. Maka beliau pun mencuci kedua telapak tangannya itu 2 kotoran. Artinya mana yang terkena madi atau terkena mani gitu, ini dicuci juga ya. Juga dari bekas-bekas terjadinya istilahnya jima, kan ada cairan-cairan yang kadang menempel di situ. Kemudian beliau gosok-gosokkan setelah mencuci kemaluannya dan bagian tubuh atau bagian yang kena kotoran, itu digosok-gosokkan tangannya itu dengan tanah, tangan kiri gitu ya, digosok. Kemudian setelah itu beliau mengalirkan ke seluruh tubuhnya ya, air maksudnya. Kemudian setelah selesai beliau membungkuk ya, dan mencuci kedua kakinya. Dan aku berikan kepada beliau itu sepotong kain ya. Maka beliau berkata dengan tangannya, artinya menolak. Dengan isyarat tangannya beliau menolak, dan beliau tidak menghendaki untuk mengeringkan badannya dengan kain tersebut, atau dalam bahasa kita pakai anduk gitu ya. Kalau dari hadis kedua ini kadang ada iskal ya. Iskal yang pertama, dalam wudunya tersebut ada perkara yang berbeda dengan wudu dari lafadz-lafadznya. Yang pertama adalah tentang wa ghasala ra'sahu, mencuci kepalanya ya. Maka mencuci kepalanya di sini, tentu mencuci kepala itu bukan bagian dari wudu ya, bukan bagian dari wudu, tetapi tindakan sekaligus, yaitu tindakan mengusap kepala dan tindakan mencuci kepala di awal mandi wajib, sebelum air dialirkan ke tubuh, sebagaimana pada hadis Aisyah, yaitu fayukhalilu biha usula sa'rihi. Artinya di situ kan ada istilahnya menyela-nyelai dengannya itu pokok pangkal rambutnya. Begitu selesai, baru kemudian masuk ke tangan ke dalam air, kemudian sedikit air yang terbawa, bukan sekedar yang ada di mana, tertempel di tangan seperti mengusap, bukan, tapi ada air kemudian diratakan di sela-sela, disela-selai. Baru setelah itu mengguyurkan 3 kali cebokan air ya, sambil diratakan ke seluruh bagian kepala. Di mana mencuci kaki diletakkan di akhir setelah selesai mandi.
Dan itu bertentangan dengan hadis Ibunda Aisyah mengatakan apa? Beliau ini summa yatawaddo kama yatawaddau li sholah. Beliau berwudu sebagaimana wudu di dalam sholat. Ya. Sehingga dari lafadz hadis Ibunda Maimunah ini memang di sini ada sesuatu yang menjadi iskal tadi, dua perkara itu perkara iskal gitu, menjadi persoalan kepala. Dan difahami bahwa wudhu itu pasti diakhiri dengan mencuci kedua kaki gitu loh, sampai mata kaki, dua mata kaki. Sehingga tatkala tidak disebutkan bukan berarti itu ditinggalkan. Bukan berarti itu ditinggalkan. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tatkala memberikan penjelasan hadis ini ya, di mana Nabi alaihi salatu wasallam setelah mencuci seluruh tubuhnya kemudian membungkuk dan mencuci kedua kakinya, itu bergeser gitu, bergeser dari tempat mandinya itu bergeser dan mencuci kedua telapak kakinya. Itu diterangkan oleh Syekh Utsaimin bukan bagian dari wudhu gitu. Adapun wudhunya ya dari awal sampai akhir sudah dilakukan di awal mandi. Adapun mencuci kaki di sini di akhir lafadz wudhu gitu. Itu sisi kerancuan yang pertama kan, atau iskal gitu loh. Ya, ada kemungkinan makna ini, kemungkinan makna itu. Kemudian dari lafadz yang kedua yaitu mencuci kedua kakinya diletakkan setelah apa? Selesai mandi. Sehingga seolah-olah di situ Nabi tidak mencuci kedua kakinya pada saat wudhu gitu loh. Nah, hadis-hadis yang punya kemungkinan seperti ini kan namanya hadis, itu hadis padanya ada mal gitu, ada kemungkinan ini, kemungkinan itu. Dan merupakan kaidah ya, kalau ada hadis kemungkinan maknanya ini dan itu mesti dikembalikan kepada hadis yang muhkam. Hadis muhkam itu hadis yang jelas sekali penunjukannya. Tidak ada kemungkinan ini, tidak ada kemungkinan itu. Dan hadis Aisyah yang menyebutkan Nabi itu wudhu seperti wudhu untuk sholat, itu jelas muhkam. Anggota tubuh yang dicuci sebelumnya itu masih basah pada saat mencuci anggota setelahnya. Itu muwalah namanya. Nah, kalau seperti ini tidak ada muwalah. Kalau difahami secara dohirnya hadis Maimunah itu tidak ada muwalah. Dan itu menyelisih rukun di dalam wudhu. Kalau dikatakan bukankah pada saat mandi itu seluruh tubuh kan basah, berarti yang dicuci sebelum kaki itu apa sebenarnya? Kan mengusap kepala kan. Sementara kepala baru saja diguyur air sebelumnya, berarti kan masih basah. Tidak sekedar kena usapan saja, tapi memang basah gitu loh. Bukankah itu masih basah gitu loh tatkala mencuci kedua kaki, bagi yang beralasan bahwa alaihi salatu wasallam itu bukan bagian dari wudhu, tetapi adalah itu untuk membersihkan kaki karena kotor, ya, membersihkan kotoran. Sehingga dijelaskan oleh beliau kalau kamar mandi, tempat yang digunakan untuk mandi itu tidak kotor, maka tidak perlu untuk mencuci kedua kaki. Tidak perlu, karena sudah sih dengan diguyur air ke seluruh tubuh itu sudah cukup. Kalau ada yang mengatakan oh ini untuk menghilangkan air mustakmal, maka air mustakmal sudah dibahas pada pertemuan yang lalu bahwa tidak ada air mustakmal. Ya, yang ada itu adalah air yang
tohur, ya. Dan yang kedua itu air yang itu mengisyaratkan untuk menolak, walam yuridha, dan beliau tidak menginginkan memakai handuk. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk mandi janabah, untuk wudhu yang sifatnya adalah untuk membersihkan hadas, itu memang yang menganjurkan untuk tidak memakai handuk, ya. Kenapa? Ya, kalau dalam beberapa riwayat seputar masalah wudhu, bahwa dosa itu akan gugur bersama tetesan air. Sebagian riwayat akan gugur bersama dengan tetesan air yang terakhir. Artinya kalau dia keringkan, itu sudah tidak dalam makna menetes. Khawatir dengan sakit dia pakai handuk, ya orang seperti ini termasuk orang yang meninggalkan amal. Dan orang yang meninggalkan amal karena ada udzur itu, dia tetap diberi pahala atas amal tersebut itu dari sisi niatnya. Sebagaimana seorang yang ada perkara bahwa dianjurkan bagi mandi seorang perempuan dari janabah menurut sifat-sifat yang berikut ini. Artinya di sini yang hukumnya mustahab, ya. Yang pertama adalah taugos salah, atau bukan tangannya 3 kali, ya, mencuci kedua tangannya adalah 3 kali, ya. Itu pun sunat, ya, karena yang wajib itu cuma mengguyurkan seluruh tubuh, ya, dengan air, gitu. Kemudian yang kedua, taksilu farjaha bisimaliha, yaitu mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Otomatis kalau tangan kirinya itu baru bangun dari tidur atau tadi kena kotoran, biasanya orang berjima kan kena kotoran, ya tangan kanannya dicuci dulu dengan air yang mengalir, tidak dimasukkan ke tangan kanan tidak masukkan ke mana, ke dalam bejana. Sebagaimana Nabi kalau bangun tidur itu beliau mencuci seperti itu, baru kemudian dimasukkan tangannya ke dalam inak, seperti itu, ya, termasuk pula adalah itu tangannya, maka tangan kanan jangan dimasukkan ke inak, tapi dia cuci. Setelah itu tangan kanannya bisa masukkan ke inak untuk dialirkan ke tangan kiri, kemudian tangan kirinya dicuci. Kan bisa seperti itu. Atau kalau airnya memancur, bisa langsung kedua tangan dialiri air dan dicuci bersama-sama pun tidak ada masalah. Tapi kasusnya mana? Tidak melazimi bagi seorang wanita itu untuk idkhalul ma', bukan idkhala, tapi idkhalul ma', memasukkan itu ke dalam farjinya dengan dicolok-colok, kan tidak perlu. Andaikan perkara itu disyariatkan, sehingga dijelaskan oleh para ulama ukuran mana yang mesti kena air di dalam mandi untuk dibersihkan bagi seorang wanita, itu dijelaskan ukurannya. Ya, kalau dia duduk, seorang wanita duduk, maka yang terlihat dari kemaluannya itulah yang terkena air. Artinya itu saja yang cukup dibersihkan sampai di situ. Kalau misalnya seorang kencing, ya, wudu'an kamilan kal wudu'i lis-shalah, yaitu seorang wanita dia wudu, ya, dengan wudu yang sempurna seperti wudu untuk sholat. Dan di sini diterangkan kalau menurut penulis kitab ini, walaha antu akhira gusla rijlaini hatta akhara al-gusla idza kanat taktasilu
fi tostin au nahwi. Nah, kalau menurut pendapat ini memang demikian, dan bagi seorang wanita untuk mengakhirkan mencuci kedua kaki sampai akhir daripada mandinya, apabila dia mandi pada baskom ataupun semisalnya. Ya, ini menurut pendapat ini dibantah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa yang benarnya ya, dia wudhu kayak wudhu sholat sampai selesai, kemudian menggeser di akhir mandi itu dengan digeser untuk dicuci kakinya, itu bukan untuk kepentingan bagi, tapi itu adalah untuk berbersih kakinya karena terpercik kotoran atau fitostim ya, pada baskom itu semakin menunjukkan kerancuan dari sisi situ gitu, atau kelemahan dari sisi situ ya. Nah, di bagian kepala dikasih air sedikit, kemudian diratakan dengan cara apa, dipijit-pijit itu di sela-sela, seperti Nabi alaihi salatu wasallam itu kalau habis di dalam mengusap kepala, beliau mengambil air sedikit ya, kemudian dimasukkan ke jenggotnya di sela-sela itu kalau jenggotnya tebal ya. Kalau jenggotnya nggak tebal, nggak perlu pakai sela-selaan seperti itu. Tidak melazimi apabila dia punya rambut yang lebat ya, itu untuk mengurai rambutnya. Maksudnya mengurai, biasanya orang rambut lebat itu diikat gitu loh, dijalin, dikepang dan semisalnya ya. Didasarkan pada hadis Ummu Salamah, dia berkata, ya Rasulullah, saya ini seorang wanita yang sangat lebat rambutnya. Saya ini seorang wanita yang sangat lebat rambut kepalaku ya. Atau aku seorang wanita yang aku biasa mengikat rambut kepalaku. Kalau misalnya aku biasa mengikat rambut kepalaku, dibaca dufro roksi. Tapi kalau di sini dufri roksi ya, sangat lebat rambutnya. Apakah aku perlu untuk melepas rambutku untuk mandi janabah? Nabi mengatakan lah, tidak perlu ya. Inama yakfiki ya antuhti ya, antuhti ala roksi summa tufidina alaiki alma'a fatut, air tersebut kamu ratakan di atas kepalamu, maka itu sudah mencukupi. Nah, di sini Bunda Aisyah mengingkari tindakan dari Abdullah bin Amr ya. Nah, ini pentingnya keberadaan istri Nabi itu di sini, karena dalam masalah praktek mandi kan yang diajari langsung ya banyak kan janda kan, dan rata-rata sudah berumur. Walaupun ada yang belum berumur, tapi maksudnya belum berumur sepuh gitu, tua, ada gitu. Tapi memilih janda sendiri itu tentu kalau memang ada seperti yang dituduhkan, ya akan mencari perawan gitu, akan mencari perawan. Lebih-lebih kalau dilihat dari awal beliau menikah ya, yang dipilih juga bukan seorang perawan, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Makanya orang-orang yang nggak punya sopan santun, nggak punya ilmu, orang-orang bodoh itu kadang kalau mikir nggak bisa tekan mikirnya itu ya. Orang kalau nggak punya ilmu ya nggak punya sopan santun. Jangankan sopan santun kepada Nabiullah,